Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Syahna Syara Putri dan Noval Yandino akan menjelaskan tentang SDG yang sudah ditetapkan oleh PBB, yaitu nomor 5, 10, 15, dan 16. Nomor 5 yaitu kesetaraan gender, 10 keseimbangan, nomor 15 ekosistem daratan, dan nomor 16 perdamaian. Jadi saya akan menjelaskan maksud dari goals ini satu persatu. Yang pertama, kesetaraan gender. Maksudnya adalah untuk menjamin kesetaraan gender dan juga memperdayakan seluruh wanita dan perempuan. Untuk yang nomor 10, itu untuk mengurangi ketimpangan di dalam negara dan juga mengurangi ketimpangan antar negara. Lalu nomor 15, itu ekosistem daratan, maksudnya untuk melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, dan juga mengelola hutan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada perdamaian, maksudnya untuk mendorong masyarakat yang damai dan juga inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, serta menyediakan akses keadilan bagi semua orang. Lalu, target dalam kesetaraan gender ini, yang pertama untuk mengakhiri adanya diskriminasi, yang kedua menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, yang ketiga menghilangkan adanya pernikahan dini dan mutilasi alat vital perempuan, yang keempat itu mengakui dan menghargai perempuan, dan yang terakhir itu keadilan untuk perempuan dalam membuat keputusan bersama. Dilanjutkan target-target poin 10 yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Yang pertama, itu pada tahun 2030 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi terbawah pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Terus pada tahun 2030 itu memperdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomik, dan politik semua terlepas dari usianya, jenis kelaminnya, cacat ras, etnis, asal, agama, ataupun status ekonominya. Terus yang ketiga itu memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketidaksetaraan hasil. Yang keempat itu mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial. Dan yang terakhir memperbaiki regulasi dan pemantauan pasar dan institusi keuangan global serta memperkuat implementasi regulasi tersebut. Dilanjutkan untuk target poin 15 yaitu ekosistem daratan. Jadi pada tahun 2020 ini memastikan konservasi, restorasi, dan penggunaan berkelanjutan ekosistem air tawar darat. Lalu pada tahun 2020 juga akan mempromosikan penerapan pengelolaan semua jenis hutan. Dan pada tahun 2030 akan memerangi penggurunan, memulihkan tanah, dan juga memastikan konservasi ekosistem gunung termasuk keanekaragaman hayati, dan juga meningkatkan kapasitas untuk memberikan manfaat yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada target untuk poin 16 yaitu perdamaian, yang dimana targetnya itu mengakhiri pelecehan, terus mempromosikan aturan hukum, terus juga mengurangi aliran keuangan dan senjata yang secara ilegal, dan juga mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Lanjut, apa sih yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam keempat Sustainable Development Goals ini? Jadi untuk goals nomor 5 ini yaitu kesetaraan gender, Indonesia telah bekerja sama dengan UN Women dengan menggelarkan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment dalam kegiatan He for She Run tahun 2020. Lalu untuk goal poin 10 itu mengurangi ketidakseimbangan. Indonesia telah mengadakan kegiatan IDF tahun 2018 di Jakarta yang mengangkat 7 subtema besar yang diharapkan dapat memberikan masukan solusi dan inovasi dalam pembangunan untuk mengatasi ketimpangan. Dilanjutkan goal poin 15 yaitu ekosistem daratan, di mana Indonesia itu mengadakan acara selusur siklus air bersama Danone Aqua yang diadakan di Cianjur, Jawa Barat. Dan terakhir yaitu goal 16 yaitu perdamaian, di mana Indonesia telah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Noval. Selamat pagi Ibu Nisa dan teman-teman semua. Saya Noval akan melanjutkan presentasi dari HG2. Contoh penggunaan ICT goal kelima. Nama program yaitu Mampu. Program ini diinisiasi oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Sasaran pengguna program ini adalah seluruh perempuan di Indonesia. Tujuan program yaitu untuk meningkatkan akses perempuan miskin Indonesia terhadap pelayanan penting dan program pemerintah dan mendukung pencapaian target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait. Mampu merupakan program website yang dikelola oleh pemerintah Australia dan Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program Mampu dapat diakses melalui www.mampu.or.id. Efektivitas program Goal kelima. Kelebihan dari program Mampu yaitu memiliki jaringan dan akses yang luas untuk setiap perempuan di Indonesia. Sementara itu terdapat juga kekurangannya, yaitu banyak perempuan miskin di desa belum mengetahui adanya platform website ini. Kemudian kita berlanjut ke goal ke-10. Terdapat sebuah program yang bernama Jurnalera. Inisiator program ini yaitu kolaborasi antar pekerja, penyelenggara, artis, dan pengacara Amerika Serikat. Program ini menyasar para pekerja dan bertujuan untuk membantu mencegah dan melaporkan terjadinya pencurian upah sehingga tercipta kesetaraan upah. Jurnalera sendiri merupakan alat praktis atau aplikasi yang memungkinkan pekerja untuk terhubung dengan jaringan pekerja harian yang luas, melindungi diri mereka sendiri, dan mencegah pencurian upah melalui pengumpulan data pribadi dan pendidikan hak-hak pekerja. Goal ke-10 ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya yaitu langsung terhubung dengan masing-masing pekerja, yaitu kelebihan dari Jurnalera. Kemudian membantu pekerja untuk memperoleh pekerjaan dengan lingkungan yang setara. Kekurangannya adalah kurang populer penggunaannya di luar Amerika Serikat. Kurang dikenal di negara berkembang seperti Indonesia. Berikut adalah contoh penggunaan ICT Goal ke-15. Terdapat sebuah program yang bernama Kehati yang diinisiasi oleh Emil Salim. Program ini menyasar seluruh masyarakat Indonesia dan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, kearifan lokal, dan praktek-praktek kelestarian serta inovasi pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang berbasis ekosistem hutan, pertanian, dan kelautan. Program Kehati mengacu pada rencana strategis organisasi yang disusun setiap 5 tahun, di mana pada tahun 2019 Kehati meluncurkan Renstra terbaru untuk periode 2019 sampai 2023. Program Kehati ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pengamatan website yang baik dengan data yang lengkap membuat masyarakat menjadi lebih tertarik dan percaya. Sementara itu, kekurangan program ini yaitu publikasinya masih kurang sehingga masih sulit menjangkau seluruh masyarakat. Kemudian contoh penggunaan ICT Goal ke-16. Nama program yaitu iPlural. Program ini diinisiasi oleh Institut Pelangi Perempuan, Bait Al-Hikmah, Damar Lampung, Gamaca, dan LPPM Maluku. Program ini menyasar seluruh masyarakat Indonesia dan bertujuan untuk meneruskan pluralisme melalui teknologi informasi dan komunikasi. iPlural merupakan jaringan yang ditujukan untuk meneruskan pluralisme melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sejauh ini, program ini dapat menjangkau masyarakat secara luas dikarenakan menggunakan internet dalam menjalankan aksinya. Namun, program ini kurang dapat menarik perhatian masyarakat karena hanya berupa kampanye, bukan program-program langsung. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah Indonesia sudah mulai peduli akan 15 goal PBB. Hal tersebut tercermin dengan munculnya program-program di Indonesia untuk merealisasikan goals tersebut. Meskipun demikian, Indonesia masih harus terus mengembangkan program-program yang ada agar dapat lebih efektif mewujudkan target dari 15 goals PBB. Sekian dari saya. Terima kasih.